Bab 5671. Segera, sekelompok orang menyalakan api unggun dan menyalakan oven pada saat matahari benar-benar terbenam. Karena semua orang telah menyiapkan bahan-bahannya. Charlie secara khusus membeli lebih banyak, jadi makan malam ini sangat kaya. Selain itu, Charlie juga membeli banyak anggur enak, suasananya ditingkatkan. Dan pada dasarnya, semua orang memutuskan untuk minum sepuasnya malam ini. Oleh karena itu, dia secara khusus mencampurkan sedikit energi spiritual ke dalam anggur. Aura ini tidak bisa membuat mereka memperkuat tubuh mereka atau menyembuhkan penyakit. Tetapi mereka dapat menjamin bahwa tidak peduli seberapa banyak mereka minum malam ini, mereka tidak akan menguap. Selain itu, sekali energi spiritual yang sedikit ini diserap oleh tubuh mereka, itu tidak akan pernah meninggalkan jejak, bahkan jika Victoria datang, tidak mungkin dia menyadarinya. Yunnan Selatan terletak di dataran tinggi, sehingga perbedaan suhu antara siang dan malam relatif besar. Selain itu, gunung itu sendiri telah menambah ketinggiannya beberapa ratus meter. Jadi setelah malam tiba, suhu tiba-tiba turun menjadi sedikit dingin. Jadi semua orang duduk mengelilingi api unggun, dihangatkan oleh suhu api dan roh. Ruslan memegang gitar, dan beberapa anak muda yang suka menyanyikan beberapa lagu populer bersamanya. Maria juga sangat menyukai perasaan ini, dia berbaur dengan sangat mudah, dan dia sangat santai. Saat bersulang dengan semua orang, seorang pemuda berkata, "Oh, anggur malam ini sungguh luar biasa. Ini tidak terlalu baik untuk diminum. Saya biasanya minum terlalu banyak sehingga terlalu dini untuk putus. Hari ini, semakin banyak saya minum, semakin energi saya." "Saya juga," orang lain berkata sambil tersenyum. "Meskipun aku sedikit pusing, aku tidak merasa seperti akan mabuk sama sekali. Sangat nyaman," orang itu berkata, menatap Charlie dan bertanya, "Linyai, kamu membeli wine ini, meskipun rasanya sama dengan wine yang biasa aku minum. Tampaknya berbeda, apakah ini anggur antik?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Rasanya berbeda, karena suasananya ada di sini. Minum ini, semakin panas suasananya, semakin tinggi kapasitas minumnya." Ruslan setuju, "Linyai benar. Apakah Anda mabuk setelah minum tergantung pada 3 indikator. Salah satunya adalah toleransi alkohol seseorang, yang lainnya adalah asupan dan konsumsi alkoholnya. Jika kapasitas minum maksimal Anda di meja makan adalah kati anggur putih, maka saat kamu minum sendirian, kamu pasti tidak akan bisa mencapai kapasitas minum ini. Ini karena minum di meja makan sambil ngobrol kekuatan fisik dan cairan tubuh tinggi, konsumsi alkohol juga lebih besar. Dan semangat sangat terangsang, semuanya kondusif untuk penguapan alkohol." Pria itu berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Masuk akal. Saya sangat senang hari ini. Ketika saya senang, saya berpikir untuk minum lagi." Charlie berkata saat ini, jarang sekali semua orang sangat bahagia. Mari kita bersenang-senang sampai subuh malam ini, dan setelah melihat matahari terbit. Ayo tidur nyenyak. Semua orang segera setuju. Begadang, bagi kaum muda, hanyalah sepotong kue. Memegang ponsel di tempat tidur, atau menghadap layar di depan komputer. Ini akan menjadi sepanjang malam tanpa menyadarinya. Belum lagi semua orang sangat bersemangat dan dalam kondisi baik malam ini. Begadang hingga subuh, menyaksikan matahari terbit, sepertinya bukan hal yang mustahil. Jadi, rombongan benar-benar begadang, makan sate dan menyanyikan lagu, sampai keesokan paginya. Menjelang maghrib kemarin, Charlie sesekali sempat melihat teman-temannya yang lain turun gunung. Setelah matahari terbenam hingga langit mulai memutih, dia tidak melihat orang lain muncul lagi. Saat ini, kurang dari 20 menit sebelum matahari terbit. Dan semua orang akhirnya menambahkan beberapa cabang dan kayu bakar ke api unggun. Dan mulai menunggu saat matahari terbit dari sisi lain gunung. Sekitar 10 menit kemudian, kaki langit yang awalnya berwarna putih mulai bersinar kemasan. Ini adalah pertanda bahwa matahari akan terbit di Cakrawala. Tepat ketika semua orang menantikannya, indera Charlie tiba-tiba merasakan ada seseorang di kejauhan. Berjalan cepat menuju tempat mereka berada. Khawatir ketahuan oleh Victoria,
Charlie telah menjalankan formula mental yang diajarkan Yeremia sejak minum tadi malam. Mengunci auranya dengan erat di tubuhnya. Bagi para biksu, setiap orang seperti kapal selam yang berlayar di laut dalam. Semua orang menemukan satu sama lain dengan deteksi sonar. Meminjam metafora ini, seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi sama dengan kapal selam yang lebih maju. Kapal selam lebih lengkap, tidak hanya berkekuatan garang dan kuat, tetapi juga memiliki cara yang lebih canggih untuk mendeteksi kapal selam lain dan jarak deteksi yang lebih jauh. Orang-orang seperti kapal selam tua dan terbelakang, dengan kekuatan yang buruk dan lemah, dan kemampuan deteksi yang buruk. Sangat mungkin mereka akan terbunuh oleh torpedo lawan sebelum mereka mengetahui keberadaan lawan. Para biarawan memandang satu sama lain, seperti sonar pasif kapal selam yang saling memantau. Begitu mereka mendengar gerakan sejenis, mereka akan segera waspada dan memasuki keadaan siaga. Namun, ini tidak berarti bahwa semua orang dengan basis kultivasi rendah tidak dapat menghindari kematian di depan mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi. Kapal selam tua, jika cukup berhati-hati, juga bisa menghindari kapal selam canggih. Salah satu cara yang paling umum digunakan adalah duduk di bawah dan tetap diam. Begitu kapal selam memasuki kondisi hening total, mesin mati. Semua peralatan elektronik dan peralatan deteksi berhenti bekerja. Dan semua orang di dalamnya tetap tidak bergerak dan tidak bersuara. Dalam hal ini, sulit untuk mendeteksi kapal selam canggih jika hanya mengandalkan goal sonar pasif. Bab 5672. Charlie sekarang dalam keadaan diam ini. Secara umum, bahkan jika seorang kultivator yang sangat kuat muncul di sini. Selama mereka tidak dengan sengaja menyelidiki semua orang sampai akhir. Tidak mungkin menemukan bahwa Charlie juga seorang kultivator. Tapi ini tidak mutlak. Itu seperti kapal selam yang benar-benar sunyi. Meskipun sonar pasif lawan tidak dapat mendeteksinya. Jika lawan menyalakan sonar aktif untuk mencari, masih mungkin untuk menemukannya. Namun, masih ada masalah yang sangat kritis di sini, yaitu meskipun sonar aktif mudah digunakan, itu adalah pedang bermata dua. Sama seperti senter dalam kegelapan, jauh lebih mudah menemukan orang dengannya. Tapi begitu Anda menggunakannya jika Anda menyingkirkannya, apakah Anda dapat menemukan lawan Anda atau tidak, Anda akan menjadi yang pertama diekspos. Oleh karena itu, baik militer maupun pertapa sendiri tidak akan secara terang-terangan mencari jenis mereka sendiri. Mereka takut menjadi sasaran master rahasia. Jadi mereka tidak akan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri dengan santai. Apalagi melepaskan energi spiritual mereka untuk menyelidiki semua orang di sekitar mereka kemanapun mereka pergi. Terlebih lagi, Victoria saat ini harus sangat berhati-hati. Apalagi membiarkannya menggunakan sonar aktif, dia bahkan mungkin memilih keheningan mutlak seperti Charlie untuk memastikan keamanan mutlak. Pada saat ini, Charlie merasakan seseorang mendekat dengan cepat. Tidak mengandalkan aura, tapi mengandalkan indera tajamnya sendiri. Pada saat yang sama, Victoria, yang mendaki gunung dengan cepat. Perhatikan juga bahwa sudah ada lebih dari selusin orang di sini pada pagi hari di gunung. Namun, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, dia bertemu banyak penggemar berkemah di sepanjang jalan. Dia tahu bahwa olahraga luar ruangan semacam ini sangat umum di kalangan anak muda, jadi dia tidak menganggapnya serius. Ketika dia menaiki gunung dan melihat beberapa tenda dan selusin anak muda tidak jauh dari sana, alisnya tanpa sadar berkedut. Orang-orang ini semua melihat ke arah matahari terbit saat ini. Victoria tidak mencurigai mereka, dia hanya kesal dan kecewa. Karena orang-orang ini terlalu dekat dengan makam senior Warren. Dia mengunjungi kembali tempat lama kali ini. Hanya untuk pergi ke makam Warren mengenang masa lalu. Dan ngomong-ngomong, untuk mengatakan beberapa kata dari hatinya kepada seniornya. Namun lokasi orang-orang tersebut hanya berjarak 2 atau 300 meter dari makam Warren. Jika dia langsung masuk, maka dia tidak akan bisa menghindari pandangan orang-orang ini. Dengan cara ini, dia ingin mengatakan sesuatu kepada seniornya, itu tidak nyaman. Saat ini, Charlie melihat sekilas wanita muda dan dewasa yang baru saja muncul di kejauhan dari sudut matanya. Dengan penglihatan manusia super, dia bisa melihat penampilan wanita itu.
Harus dikatakan bahwa meskipun Victoria telah berumur 400 tahun, dia tetap cantik dan menawan. Dibandingkan dengan Maria, dia sepertinya tidak ada bedanya. Apalagi ekspresi Victoria dingin, matanya seperti obor. Dan auranya sangat kuat, dia tidak terlihat seperti janggut yang bagus pada pandangan pertama. Seolah merasa ada yang mengawasinya, Victoria tanpa sadar ingin melihatnya juga. Maria melihat sosok Victoria, tapi sebelum dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa wanita di kejauhan itu adalah Victoria. Dari siapa dia bersembunyi selama lebih dari 300 tahun. Pada saat ini, detak jantung Maria terhenti sedikit. Dan telapak tangannya juga berlumuran keringat karena emosi campur aduk antara marah dan gugup. Melihat wajahnya pucat dan dia sedikit gugup, Charlie cepat-cepat memeluknya dan berkata dengan suara tertekan. Aku bilang jangan begadang, kamu tidak mendengarkan. Poin utamanya adalah kamu banyak minum alkohol, pasti sulit untuk begadang sampai sekarang, kan? Maria tahu bahwa Charlie telah memperhatikan ketidaknormalannya. Dan sementara dia sengaja membingungkan Victoria, dia berterima kasih. Tapi juga agak gugup dan malu karena dipeluk oleh Charlie. Dia memaksa dirinya untuk menyesuaikan keadaannya, dan berkata dengan lembut. Aku begadang semalaman hanya untuk melihat matahari terbit bersamamu. Setelah kami berkumpul, kami tidak pernah menyaksikan matahari terbit bersama. Melihat dia datang perlahan, Charlie merasa lega. Dari sudut matanya, dia merasakan bahwa Victoria mungkin sedang mengamati mereka. Jadi dia sengaja melirik posisinya, lalu sengaja merendahkan suaranya. Dan berkata kepada Maria di sampingnya. Lihat, sayang, seseorang datang untuk mendaki gunung sepagi ini. Maria melihatnya berpura-pura ingin tahu, lalu berkata. Dan dia sepertinya sendirian. Mungkinkah dia mendaki gunung untuk melihat matahari terbit? Bukankah itu berarti dia pergi sebelum fajar? Charlie dengan santai berkata, siapa tahu, mungkin dia seperti kita. Mencari tempat menginap di lereng gunung untuk 1 malam. Kemudian, Charlie berkata lagi, tapi masih agak aneh. Ketinggian gunung bukanlah yang tertinggi di dekatnya. Mengapa repot-repot mendaki ke sini untuk menyaksikan matahari terbit? Yang lebih aneh lagi adalah dia sendirian. Dalam percakapan antara Charlie dan Maria, Victoria mendengar semuanya dengan jelas. Percakapan antara keduanya tidak menimbulkan keraguan dalam dirinya. Sebaliknya, setelah Charlie berinisiatif mengungkapkan keraguan padanya, itu segera membalikkan situasi tanpa terasa. Membuat Victoria menyadari dalam hatinya bahwa dia muncul di sini sendirian pagi-pagi sekali. Di mata orang lain, itu memang sedikit tidak masuk akal. Saat ini, hati Victoria telah berubah dari mencoba menemukan anomali menjadi mencoba menutupi anomalinya sendiri. Oleh karena itu, dia tiba-tiba ragu-ragu dan berpikir. Jika saya pergi beribadah di depan makam senior sekarang, apakah orang-orang ini akan melihat sesuatu yang tidak biasa? Bab 5673. Pelepasan potret Meng Changsheng di Aorus Hill oleh Charlie benar-benar membuat Victoria sangat terkejut. Sehingga satu hal yang paling dia khawatirkan saat datang ke China kali ini adalah mengungkap identitasnya. Anak-anak muda yang berkemah tidak jauh dari situ, menurutnya, harusnya mahasiswa yang masih belajar. Dia sama sekali tidak khawatir tentang siapa di antara orang-orang ini yang dapat mengancam keselamatannya. Tapi dia baru saja mendengar percakapan Charlie dan Maria. Mengetahui bahwa tindakannya sudah agak mencurigakan di mata orang lain. Dalam hal ini, dia benar-benar ragu-ragu. Dan perhatiannya memang tertarik ke arah lain tanpa disadari oleh Charlie. Sekarang dia hanya khawatir dicurigai oleh orang lain. Tapi jangan pernah ragukan identitas anak muda ini. Sementara Victoria masih ragu-ragu, cahaya keemasan menyebar, dan matahari sudah terbit dari timur. Anak-anak muda di sekitar Charlie, yang masih bersemangat setelah begadang semalaman, langsung heboh setelah melihat sinar matahari ini. Sambil berteriak keras bahwa matahari terbit, mereka dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan merekam video. Melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, Victoria berjalan menuju hutan di belakang perkemahan. Saat ini, dia hanya berjarak 70 hingga 80 meter dari Charlie dan Maria. Hanya saja perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada anak-anak muda ini.
Dan dia dalam keadaan diam, dan dia tidak melepaskan auranya untuk menyelidiki orang lain. Jadi dia tidak melihat adanya kelainan sama sekali. Saat ini, Charlie dengan hati-hati menatap Victoria dari sudut matanya. Wanita ini terlihat berusia 30-an. Dengan penampilan yang dewasa dan menawan. Apakah itu penampilan atau temperamen, dia pasti bisa dianggap sebagai yang teratas. Dan di tangannya, dia membawa beberapa kertas kuning dan toples anggur. Kertas kuning itu terlihat sangat kasar, dan mungkin sangat sulit untuk dibeli saat ini. Charlie tahu bahwa kertas kuning dan botol anggur yang dibawa Victoria pasti untuk Warren. Dan bisa datang untuk memujanya menunjukkan bahwa di hati Victoria, dia tidak hanya membenci Warren. Maria juga sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira Victoria akan datang ke sini dengan agresif. Dan akan melampiaskan amarahnya di depan makam orang tuanya. Tapi dia tidak menyangka Victoria akan datang ke sini dengan barang-barang yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat. Orang lain yang berkemah bersama juga melihat Victoria yang sendirian saat ini. Dan untuk sementara, semua orang saling berbisik secara diam-diam. Seseorang berkata, "Hei, apakah kakak perempuan itu di sini untuk menyapu makam?" Seseorang menggema, "Sepertinya, tapi tidak ada makam di sini." "Mungkinkah itu sebuah makam?" Ruslan berkata dengan tenang, "Bahkan jika itu adalah sebuah makam, tidak ada yang perlu diributkan. Sebelum Chang'an membangun kereta bawah tanah, konon ribuan makam kuno ditemukan selama pembangunan hanya satu jalur. Lihat di sini kedengarannya seperti orang yang luar biasa, dan memiliki beberapa makam kuno adalah hal yang normal." Charlie juga mengangguk saat ini dan berkata, "Ruslan benar, tidak mengherankan jika orang lain datang mengunjungi makam itu. Jangan membicarakan orang lain di belakang mereka. Kalau kita membuatnya memalukan dan tidak sopan bagi orang lain jika mereka mendengarnya." Ruslan mengangguk dan berkata, "Sudut pandang Linye sama denganku. Jangan repot-repot dengan urusan orang lain. Dan ketika matahari terbit, setiap orang harus meluangkan waktu untuk kembali ke tenda untuk beristirahat sebentar dan tidur. Aku begadang semalaman, awalnya aku tidak merasa lelah, tapi sekarang aku merasa sedikit kewalahan." Semua orang mengatakan bahwa perasaan mereka sama dengannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah sekuel setelah aura dalam minuman keras habis. Bab 5674. Maria tiba-tiba mengeluarkan ponselnya saat ini. Dan berkata kepada Charlie, "Sayang, sebelum sinar matahari begitu kuat, ayo berfoto dengan matahari dan berfoto selfie." Dia menebak bahwa dia ingin memotret Victoria. Dia mengangguk mengerti, lalu mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi kamera depan. Setelah membuka kamera, keduanya berbalik secara diam-diam. Dengan punggung menghadap matahari terbit dan Victoria, dan berfoto bersama. Setelah mengambil foto, Charlie dengan cepat mengklik foto tersebut untuk memperbesarnya. Berkat resolusi kamera depan yang tinggi, penampilan Victoria terekam jelas dalam foto tersebut. Setelah itu, sambil mengatur postur tubuhnya, Charlie berfoto bersama Maria. Dan terus mengabadikan foto-foto yang berhubungan dengan Victoria melalui foto-foto yang diambil dengan kamera depan. Tapi sayang sekali Victoria memasuki hutan dengan sangat cepat. Dan kamera depan tidak memiliki fungsi telefoto. Ini sedikit mimpi untuk memotretnya dalam situasi ini. Jadi, dia memasukkan ponselnya ke dalam saku dan terus berpura-pura menikmati matahari terbit bersama Maria. Tapi dari sudut matanya, dia masih menatap Victoria dengan hati-hati. Setelah mencari beberapa saat di hutan, Victoria memilih tempat yang relatif kosong. Dan kemudian mengeluarkan palu dan silinder yang terbuat dari gagang kayu dari tasnya. Segera setelah itu, dia melemparkan kertas kuning itu ke tanah. Tekan silinder ke kertas kuning, lalu pukul kepala silinder dengan palu. Dengan cara ini, garis-garis lingkaran dibiarkan di atas kertas kuning kasar dengan ruang persegi di tengahnya. Ini adalah membuat api yang jarang disentuh oleh orang biasa. Meskipun kertas kuning kasar dalam pembuatannya, namun sangat mudah terbakar. Masih menjadi pilihan terbaik bagi banyak orang di daerah pedesaan untuk menyapu kuburan dan memberi penghormatan kepada kerabat. Dan silinder gagang kayu adalah cetakan untuk tujuan ini. Saat ini,
Victoria dengan cekatan memisahkan setumpuk kertas kuning. Sebarkan mendatar di atas tanah, ditopang dengan cetakan, mulai dari pojok kiri atas. Dan memukul ekor silinder dengan keras, meninggalkan lingkaran di atas tumpukan kertas kuning. Bentuk lingkaran luar dan lingkaran persegi di tengah. Ini sebenarnya mewakili koin tembaga yang digunakan di Tiongkok kuno. Koin tembaga adalah mata uang utama orang dahulu. Oleh karena itu, koin tembaga yang dihasilkan dengan cara ini dibakar untuk orang mati. Yang merupakan uang kertas asli di hati orang dahulu. Membakar uang kertas tersebut kepada almarhum dapat memastikan bahwa dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian di sisi lain. Cara membakar uang kertas seperti ini pada dasarnya sulit dilihat saat ini. Dalam industri pemakaman saat ini, tidak ada yang masih memproduksi produk yang begitu murah dan sederhana. Bahkan uang kertas paling dasar pun dicetak dengan kepala Kaisar Giok. Tulisan uang kertas tercetak di muka bank. Namun bagi Victoria, ia masih memiliki kebiasaan menggunakan kertas kuning untuk membakar uang guna memberi penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal. Jadi kali ini dia datang ke Yunnan Selatan, dia secara khusus membawa kertas kuning dan cetakan yang telah digunakan selama ratusan tahun. Saat ini, dia benar-benar mengabaikan orang-orang muda yang baru saja dia temui. Dari sudut pandangnya, orang-orang itu tidak berada di dunia yang sama dengannya. Jadi dia tidak perlu memperhatikan mereka, apalagi peduli dengan mereka. Perjalanan mentalnya hampir sama persis dengan prediksi Maria. Maria bertaruh benar. Jadi, setelah dia berkonsentrasi meletakkan semua kertas kuning di atas koin tembaga padat, dia bangkit untuk mengambil cabang yang nyaman, dan kemudian, dia menggunakan cabang itu untuk membersihkan area datar di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan korek api, menyalakan salah satu kertas kuning. Dan kemudian melemparkan kertas kuning yang menyala kembali ke tengah tanah datar. Dan kemudian mulai mengisinya dengan kertas satu per satu. Melihat kobaran api dan abu yang digulung oleh gelombang panas, mata Victoria dipenuhi air mata, dan dia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Warren, aku di sini untuk menemuimu. Bab 5675. Victoria tidak datang untuk memberikan penghormatan di makam Warren selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum kembali selama ratusan tahun, dia masih bisa tahu di mana makam itu. Meskipun batu nisan telah dihancurkan sendiri, dan bahkan kuburan itu telah menghilang dengan berlalunya waktu, dia masih bisa menemukan lokasinya. Meski dia tahu bahwa jenazah Warren tidak dimakamkan di sini, Victoria masih menganggap tempat ini sebagai tempat yang paling dekat dengan seniornya. Suasana hatinya saat ini dipenuhi dengan kesedihan, penyesalan, dan bahkan sedikit kebencian. Ketika dia memiliki perasaan campur aduk, peristiwa masa lalu tahun itu mengalir deras ke hatinya seperti air pasang. Awalnya, dia menyerang Warren secara impulsif karena cinta dan kebencian. Dan Warren menghilang dari matanya dalam sekejap. Dia berharap dia harus dikirim ke Maria dengan cincin yang diberikan oleh tuannya. Jadi dia bergegas keluar dari gunung ke selatan Yunnan untuk menemukan mereka. Namun, jalan dari 100 pegunungan ke selatan Yunnan sangat berbahaya dan jauh. Dan Victoria adalah salah satu penjahat terpenting yang dicari oleh pemerintah Qing. Pada saat dia mencoba yang terbaik untuk mencapai Yunnan Selatan, Maria telah menghilang, dan Warren telah dimakamkan. Baru pada saat itulah Victoria tahu bahwa seniornya, yang kultivasinya lebih tinggi dari miliknya, sebenarnya ditikam sampai mati oleh pedangnya sendiri. Faktanya, dia tidak benar-benar ingin membunuh Warren pada awalnya. Yang dia inginkan hanyalah merebut pil hijau abadi dan cincin yang ditinggalkan guru untuk Warren. Apalagi menurutnya, dengan kekuatan Warren, bahkan jika jantungnya ditusuk dengan pedangnya, dia tidak akan pernah mati karenanya. Lagi pula, Warren juga menguasai energi spiritual. Meskipun basis kultivasi Warren tidak tinggi pada saat itu, dan energi spiritualnya tidak murni dan berlimpah, dia bisa menggunakan energi spiritual untuk menstabilkan sementara lukanya. Dan kemudian perlahan gunakan energi spiritual untuk menyembuhkan luka pemulihan. Dalam 1 atau 2 bulan, dia pasti bisa pulih seperti sebelumnya. Ketika dia tiba di Yunnan Selatan dan mencari banyak informasi dan mengetahui bahwa Warren telah dimakamkan,
Lagi pula dia tidak percaya itu benar. Namun, setelah mendapat sindiran dari banyak orang, dia akhirnya memastikan bahwa Warren memang sudah mati. Dan putrinya yang mengatur pemakaman untuknya. Pada saat itu, Victoria terlalu menyesalinya. Tapi betapapun menyesalnya dia tidak bisa menghidupkan orang mati. Jadi dia mengubah penyesalan menjadi kemarahan, merasa Warren lebih baik mati daripada menerima ketulusannya untuk seorang wanita yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Kemudian, dia secara brutal menghancurkan batu nisan ibu Warren dan Maria. Dan dia tidak pernah datang ke sini lagi setelah itu. Dia tidak pernah datang, bukan karena dia melepaskan Warren di hatinya. Sebaliknya, setelah lebih dari 300 tahun, dia masih tidak bisa melupakan pria tampan dan mengesankan itu. Saat ini, Victoria yang sedang berlutut di depan makam Warren berbisik dengan emosional. Warren, aku masih ingat dengan jelas pertama kali aku melihatmu. Saat itu, kamu berusia 13 atau 14 tahun. Dan aku baru berusia 12 atau 13 tahun, tapi aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Sejak hari itu, aku telah menantikan kepulanganmu untuk menemui kakak laki-lakiku. Agar aku bisa melihatmu, di luar pintu kamar kakak. Aku menguping obrolanmu tentang hal-hal penting. Saya mendengar bahwa Anda ingin meninggalkan lektur dan bergabung dengan militer. Menantikan untuk bisa bertarung berdampingan dengan saudara. Saat itu, aku bahkan merasa bahwa aku harus selalu berada di sisimu dalam hidup ini. Kemanapun kamu ingin pergi, aku ingin pergi bersamamu. Bab 5676. Victoria melanjutkan monolognya, apapun yang ingin Anda lakukan, saya akan menemaninya. Jadi, bahkan jika aku mengangkat pedang dan pergi bersama pasukan King untuk bertempur di depan, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sejak hari ketika kamu dan kakak laki-laki mendirikan sarang prajurit, saya adalah anggota ketiganya. Saat itu, kamu dan kakak sangat menentang keikutsertaanku. Tapi aku mencukur kepalaku, aku ingin bertarung berdampingan dengan kalian berdua tidak peduli apa yang kamu katakan. Pada saat itu saya mengatakan itu untuk kebenaran bangsa. Tapi nyatanya, saya hanyalah seorang gadis, jadi saya tidak ingin peduli dengan negara dan kebenaran bangsa. Saya tidak peduli apakah negara ini milik orang Han atau orang Manchu. Dan saya tidak peduli apakah nama kaisar itu Zhou atau Aixinjueluo. Aku hanya ingin mengikutimu, bersama kekasihku. Jika kekasihku mengatakan bahwa negara ini harus menjadi milik orang Han dan kaisar harus bermarga Zhou. Kalau begitu aku akan membawa pedang bersamamu dan melawan tentara King sampai akhir. Kalau kata lelaki tercinta, tak peduli siapa pemilik istana. Dia hanya ingin melucuti senjata dan kembali ke ladang, dan menjalani kehidupan yang stabil. Maka aku akan segera mengesampingkan pedang dan menghabiskan hidup di lapangan, dan tidak akan pernah mengubah kesetiaanku. Victoria menangis saat itu. Dia membakar kertas kuning terakhir, tersedak, dan berkata, Warren, kupikir cintaku padamu pasti akan membuatmu terkesan pada waktunya. Tapi baru pada saat terakhir aku menyadari bahwa kamu selalu ada di sana. Tapi pada akhirnya, kamu tidak pernah mencintaiku sedikit pun. Aku telah berada di sisimu sejak tahun jepit rambut emas. Sampai kamu berusia 40 tahun, 28 tahun dihabiskan dalam pertarungan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan pelarian yang sempit. Selama periode ini, anak laki-laki baik yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan isi hati mereka kepadaku. Tapi aku belum pernah melihat satu pun dari mereka sekalipun. Tapi penolakanmu menghancurkanku. Aku merasa kesal di hatiku. Pada saat ini, dia terisak, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Charlie tidak berani menggunakan energi spiritualnya. Dia hanya bisa melihat punggung Victoria yang kabur bergetar. Seolah menangis, tapi dia tidak bisa memastikannya. Meskipun Maria di samping tidak bisa melihat punggung Victoria dengan jelas. Dia bisa melihat api berbintik-bintik di hutan. Dan ekspresi serta suasana hatinya sangat rumit untuk sementara waktu. Awalnya, Maria mengira Victoria datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya pada ayahnya. Tapi dia tidak pernah menyangka Victoria akan membawa kertas kuning dan anggur untuk memberi penghormatan ke makam ayahnya. Saat ini, Victoria menyeka air matanya, membuka toples anggur tua.
menuangkan anggur di atas kertas kuning yang terbakar, dan berkata dengan suara rendah. Warren, dalam 300 tahun terakhir, saya telah menyaksikan perkembangan pesat dunia ini. Semakin berkembang seperti ini, semakin aku tidak ingin mati. Tetapi jika saya tidak dapat menemukan pil evergreen atau metode untuk memperbaikinya, maka aku hanya akan memiliki 100 tahun lagi untuk hidup. Putri tunggalmu, Maria, telah menghindariku selama lebih dari 300 tahun. Sebenarnya, aku tidak punya niat buruk terhadapnya. Asalkan dia bersedia memberikan cincin itu kepadaku. Aku tentu saja tidak akan mempermalukannya, tetapi jika dia terus bersembunyi, maka kesabaranku lama-kelamaan akan habis, dan pada saat itu, jika saya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, tolong jangan tersinggung. Setelah selesai berbicara, Victoria berhenti sebentar, dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, lain kali aku berencana untuk pergi ke Hundred Mountains untuk melihat apakah aku dapat menemukan harta rahasia yang ditinggalkan oleh guru saat itu. Jika aku bisa menemukannya, aku bisa melupakan putrimu. Tetapi jika saya tidak dapat menemukannya, saya khawatir saya hanya dapat menemukan solusi untuk Maria. Setelah itu, Victoria menuangkan semua anggur ke tanah. Dan berkata dengan suara rendah, Warren, saya pergi. Dan setelah saya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya pasti akan datang untuk memberi hormat kepada Anda lagi. Setelah menuangkan semua anggur ke dalam toples anggur, dia berdiri perlahan dan berjalan keluar dari hutan. Dia tidak lagi melihat orang-orang muda yang berisik itu mendesah ke arah matahari. Dan berjalan menuruni gunung tanpa melihat ke belakang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Maria, yang telah dia cari selama lebih dari 300 tahun, sekarang berada di antara anak-anak muda yang berisik itu. Bab 5677. Setelah Victoria, yang tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, pergi, Charlie dan Maria akhirnya menghela napas lega. Setiap orang yang begadang semalaman sudah lelah, dan semua orang sangat mengantuk sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Beberapa orang bergegas kembali ke tenda untuk beristirahat satu demi satu. Dan Ruslan tidak tahan lagi dan berkata kepada Charlie dan Maria. Sudah lama sejak aku begadang semalaman. Dan tubuhku benar-benar tidak tahan. Kalian berdua pasti lelah juga. Kenapa kamu tidak kembali dulu? Beristirahatlah di tenda untuk mengejar tidur. Kami akan berangkat ke Erdaugo 15 km jauhnya pada sore hari. Apakah Anda ingin ikut dengan kami? Charlie menggelengkan kepalanya, kami tidak akan pergi, dan berencana untuk berkeliling lagi. Belina dengan penasaran bertanya, mau kemana kalian berdua? Charlie berkata dengan santai, kami berencana pergi ke Lijiang untuk bersantai dan tinggal selama beberapa hari. Sebenarnya, perhentian berikutnya yang direncanakan oleh Charlie dan Maria berada di barat daya selatan Yunnan Bian-Bian. Alasan mengapa Charlie mengatakan itu adalah Lijiang terutama untuk menghindari risiko. Ruslan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kami pernah ke Lijiang. Ini sangat bagus, kamu bisa pergi dan bersenang-senang selama beberapa hari. Setelah berbicara, Ruslan memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya. Mungkinkah kalian berdua akan pergi sekarang? Charlie berkata, benar, kita harus pergi sekarang. Ini, Ruslan buru-buru berkata, kamu belum tidur semalaman. Dan tidak aman untuk dikendarai. Anda harus istirahat dulu dan mengisi ulang baterai Anda sebelum berangkat. Tidak akan terlambat. Tidak, Charlie berkata sambil tersenyum, jadwal yang akan datang relatif ketat. Jadi saya tidak akan beristirahat di sini, dan belum terlambat untuk beristirahat dengan baik saat kita tiba di Lijiang. Lagi pula, itu tidak terlalu jauh. Ruslan mengangguk dan berkata, benar, ini hanya 1 jam perjalanan. Setelah sampai, setelah mendapatkan kamar di hotel, Anda dapat beristirahat dengan baik. Melihat Charlie dan Maria sangat ingin pergi, Belina tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Dia berkata, kupikir aku bisa menghabiskan beberapa hari lagi bersamamu. Tapi aku tidak berharap kamu pergi begitu cepat. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi di masa depan. Bagi Belina, dia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir di masa depan. Tetapi dia tahu bahwa hari ini tidak akan terlalu lama. Oleh karena itu, menghadapi teman baru yang bisa diajak mengobrol,
Dia masih sedikit enggan. Dia merasa hidup ini singkat, dan dia takut perpisahan ini akan berlangsung selamanya. Ruslan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia dengan lembut memegangi pinggangnya. Dan menghiburnya dengan senyuman, berhentilah memikirkannya. Tuhan akan menjaga kita. Maria melihat ke arah Charlie, dia mengerutkan bibirnya sedikit, hanya melihat Charlie yang tidak berbicara. Meskipun Maria tidak berbicara, Charlie juga tahu apa yang dia maksud ketika dia memandangnya. Melihat orang lain tidak kembali ke tenda untuk beristirahat. Charlie berkata, "Hutua, kenapa kamu dan Belina tidak mengirim kami pergi?" Ruslan sedikit terkejut, dan kemudian langsung setuju, berkata, "Oke, kami berdua akan mengantarmu pergi." Saat dia berkata, Ruslan bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah kamu perlu aku mengemasi tenda untukmu?" "Tidak." Charlie melambaikan tangannya, "Kami tidak akan membawa tenda, tinggalkan untuk mereka yang membutuhkannya." Petik 2. Maria ragu sejenak, dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya pada Charlie. "Sayang, bisakah aku membawa tenda? Saya khawatir ini akan berguna di masa depan." Charlie mendengarnya mengatakan ini, dan berkata terus terang, "Oke, aku akan mengambil tenda. Ayo." Ruslan juga buru-buru berkata, "Aku akan membantumu." Keduanya mengemasi tenda bersama, dan Ruslan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Charlie. "Tenda ini tidak dipasang apa-apa kemarin, dan kamu tidak menggunakannya untuk tidur selama beberapa waktu." "Ya." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak berharap semua orang bersenang-senang dan tidak tidur sepanjang malam." Ruslan membantu Charlie mengangkat tikar dan kantong tidur, dan berkata, "Aku akan membantumu dengan ini." Bab 5678. Kemudian rombongan berempat berjalan menuju arah gunung bersama-sama. Berjalan menuruni gunung, tidak ada orang lain di jalan pegunungan yang pendek kecuali 4 orang. Jadi Charlie berkata kepada Ruslan dan Belina, "Ngomong-ngomong, Old Who, Belina. Kemarin Anda berbicara tentang JX Pharmaceutical. Karena masalahnya lebih sensitif, aku tidak bisa membicarakannya di depan semua orang." Ruslan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang begitu misterius?" Charlie menjelaskan, "Saya ada hubungannya dengan JX Pharmaceutical yang Anda sebutkan. Saya sangat akrab dengan orang yang bertanggung jawab. Jika Anda ingin mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen dengan JX Pill, saya dapat mendorongnya untuk Anda." Ruslan dan Belina sama-sama sangat terkejut dan Ruslan berkata, "Linyai, apakah kamu bercanda? Apakah Anda benar-benar mengenal penanggung jawab JX Pharmaceutical?" Charlie berkata dengan serius, "Bagaimana saya bisa bercanda dengan Anda tentang hal-hal yang mengancam jiwa?" Ruslan dengan cepat bertanya, "Tahukah Anda, bisnis apa itu? Orang yang bertanggung jawab?" Charlie berkata, "Saya kenal orang yang bertanggung jawab atas seluruh JX Pharmaceutical, Liang Weo. Dan dia juga bertanggung jawab penuh atas uji klinis pil pemulihan JX. Berdasarkan persahabatan saya dengannya, saya akan menyebutkannya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperebutkan dua tempat." Keduanya tampak luar biasa. Mendengar nama Liang Wei, mereka secara alami merasa seperti guntur. Tidak ada yang tahu siapa bos JX Pharmaceutical yang sebenarnya. Tapi hampir semua orang yang mengenal JX Pharmaceutical pernah mendengar nama Liang. Semua orang tahu bahwa Liang adalah CEO JX Pharmaceutical. Dan dia memutuskan semua masalah besar dan kecil JX Pharmaceutical. Dan dia secara pribadi memeriksa kuota tes pil kanker kali ini. Dikatakan bahwa orang ini tidak mementingkan diri sendiri dan jujur. Banyak orang berlutut dan memohon kuota dengan uang tunai yang sangat besar, tetapi dia tetap tidak tergerak. Dan masih bisa mengikuti algoritma adil yang disuruh Charlie untuk maju melalui pekerjaan peninjauan sistem poin. Bagi orang biasa yang ingin melihatnya, itu bahkan lebih mustahil bagi mereka. Liang saat ini tidak keluar untuk bertemu siapapun kecuali dealer dan pemasok. Kebanyakan orang hanya ingin melihatnya, dan tidak ada kesempatan sama sekali, apalagi meminta bantuannya. Oleh karena itu, Ruslan tidak percaya bahwa Charlie memiliki hubungan pribadi dengan Liang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya tanpa sadar, "Linyai, apa kamu bercanda? Apakah Anda benar-benar mengenal Tuan Wei?" "Ya,
Charlie mengangguk dan berkata, kalian berdua berada dalam situasi khusus. Apakah aku akan bercanda denganmu tentang masalah yang begitu penting? Ruslan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya sedikit terlalu kaget. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa untuk terkejut, jangan khawatir. Tidak apa-apa untuk menunda bisnis yang serius. Jika kamu percaya padaku, saya sarankan Anda menggunakan ponsel Anda untuk memeriksa tiket pesawat dari Dali ke Aurus Hill sekarang. Setelah kamu tiba di Aurus Hill, kamu akan segera pergi ke gerbang pabrik farmasi JX. Anda dapat menuliskan nomor telepon saya, hubungi saya ketika Anda tiba. Dan aku akan mengatur sisanya, kamu tidak perlu khawatir. Ruslan dan Belina saling melirik, dan semua orang bisa melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Tapi Ruslan tetap memutuskan untuk percaya pada Charlie, jadi dia berkata, oke, yuk lihat tiket pesawatnya sekarang. Linyai. Tidak peduli apakah masalah ini berhasil atau tidak. Kami berterima kasih dari lubuk hati kami. Charlie sedikit tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu sopan. Belum terlambat untuk berterima kasih padaku ketika kamu benar-benar mendapatkan kuota. Dia berkata lagi, oke, Anda tidak perlu mengirim kami pergi lagi. Kita harus pergi sekarang. Jika Anda perlu mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Anda bisa pergi lagi. Kembalilah, dan kemasi barang-barangmu. Ruslan mengangguk berat, dan berkata, ayo kembali dan ucapkan selamat tinggal pada semuanya. Charlie memperingatkan, jangan beritahu mereka apa yang akan Anda lakukan. Bagaimanapun, ini juga merupakan pintu masuk belakang. Jangan dipublikasikan. Oke, Ruslan berkata tanpa ragu, jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapapun. Charlie memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, setelah kamu tiba di Aurus Hill. Jika Anda dapat menemukan James Smith, biarkan dia membawa putranya ke JX Pharmaceutical. Dan Liang akan mengaturnya juga. Bab 5679. Charlie tidak punya simpati untuk James. Di dunia ini, banyak sekali orang tua dari anak-anak penderita kanker. Dan James hanyalah satu dari ribuan orang, tidak ada yang istimewa tentang dia. Dan yang terpenting, dia awalnya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa putranya. Tapi ketidaktahuan dan kesombongannya membuatnya melepaskan kesempatan ini sendirian. Dalam hal ini, dia tidak lagi pantas mendapatkan simpati siapapun. Charlie tidak pernah berpikir untuk memberinya kesempatan lagi. Namun, yang mengejutkannya adalah menurut apa yang dikatakan Ruslan. Setelah James bertemu dengannya terakhir kali dan memberitahunya bahwa dia harus membayar dulu jika dia menginginkan apa yang diinginkannya. Ia justru mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaannya sebagai penanggung jawab FDA. Dia menjual harta keluarganya dan membawa anaknya ke Aurus Hill untuk beramal. Meskipun Charlie sangat jelas bahwa alasan dia melakukan ini kemungkinan besar untuk memenangkan kesempatan bagi putranya. Tapi yang dikagumi Charlie adalah dia benar-benar bekerja keras untuk melakukannya. Dalam hal ini, dia mewakili Aurus Hill untuk memberinya sedikit pengembalian sebagai timbal balik. Dan lebih kebetulan lagi, Ruslan yang kebetulan bertemu di gunung itu sebenarnya mengenal James. Harus dikatakan bahwa masih ada peluang dalam hal ini. Karena itu, Charlie mengambil keputusan sementara untuk memberikan kesempatan bagi Ruslan dan Belina untuk bertahan hidup. Dan pada saat yang sama memberi kesempatan kepada putra James yang terkena kanker. Ini juga menegaskan kebenaran dari samping, yaitu tindakan lebih penting dari apapun. Jika James tidak mengambil langkah seperti itu setelah ditolak oleh Charlie, maka putranya tidak akan bisa mendapatkan pil bertahan hidup sampai kematiannya. Tapi untungnya, dia benar-benar mengambil tindakan. Inilah alasan utama mengapa Charlie ingin menyelamatkan putranya. Ruslan tidak menyangka Charlie akan bersedia menggunakan bantuan untuk membantunya setelah mendengar dirinya menceritakan kisah James. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Linyai, bisakah kamu benar-benar membantu putra Smith berjuang untuknya? Kuota. Charlie tersenyum ringan, dan berkata, setelah kamu tiba di Aurus Hill. Minta saja dia untuk membawa putranya ke JX Pharmaceutical, dan aku akan mengatur sisanya.
Ruslan dengan penuh syukur berkata, terima kasih, Linyai. Sungguh sangat tulus terima kasih. Charlie menepuk bahunya dan berkata, kalian kembali dan ucapkan selamat tinggal pada yang lain, jadi cepatlah. Kami akan pergi dulu. Ruslan mengangguk, dan ingin mengatakan sesuatu. Tapi Charlie sudah berbalik dan pergi berdampingan dengan Maria. Melihat keduanya menghilang dari pandangan, Belina masih berkata dengan tidak percaya. Ruslan, apakah menurutmu apa yang dikatakan Linyai itu kredibel? Ruslan berkata dengan serius, saya tidak tahu apakah itu bisa dipercaya. Tapi aku bisa secara tidak langsung memverifikasi apakah dia kredibel dari aspek lain. Belina bertanya dengan curiga, bagaimana Anda bisa memverifikasi secara tidak langsung? Ruslan memandangnya dan bertanya, apakah menurutmu Linyai adalah orang jahat? Belina berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak berpikir dia harus menjadi orang jahat, dan saya tidak berpikir dia harus menjadi generasi kedua yang kaya yang hanya bisa menghabiskan uang. Saya selalu merasa bahwa orang ini agak dalam. Dan aku tidak tahu apakah itu ilusiku. Ruslan tersenyum tipis dan berkata, saya tidak berani mengatakan apakah dia dalam atau tidak. Tapi menurutku dia bukan orang jahat. Kemudian, Ruslan berkata lagi, verifikasi tidak langsung yang saya katakan adalah pertama-tama merasa bahwa Linyai bukan orang. Jika dia memberi kita kesan bahwa dia adalah orang jahat, maka kita seharusnya tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Tapi karena kita semua berpikir bahwa dia bukan orang jahat, maka kita harus mempertimbangkan masalah akal sehat. Jika seseorang bukan orang jahat, apakah dia akan mengolok-olok masalah hidup dan mati orang lain? Bab 5680. Setelah itu, Ruslan bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab. Saya pikir pertanyaan ini harus negatif. Orang baik tidak berani mengatakan betapa hebat dan cemerlangnya dia. Tapi dia tidak akan pernah menerima lelucon orang lain tentang hidup dan mati. Jadi, berdasarkan ini, saya pikir jika Linyai tidak sepenuhnya yakin, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Belina tercerahkan dan bergumam. Kamu benar. Setelah kamu mengatakan itu, kurasa Linyai tidak akan bercanda dengan kita. Setelah selesai berbicara, dia merasa senang. Dia berkata, Lalu apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan uji klinis JX Pharmaceutical? Jika itu masalahnya, bukankah kita bisa bertahan? Ruslan mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya pikir kita memiliki peluang besar kali ini. Setelah berbicara, Ruslan mengeluarkan ponselnya untuk mencari informasi tiket, dan berseru. Ada penerbangan dari Dali ke Aorus Hill jam 2 siang. Aku akan memesan tiketnya sekarang. Ayo cepat kembali dan menyapa semua orang, lalu pergi ke bandara. Setelah Charlie dan Maria turun gunung, mereka datang ke Suanglang untuk mengambil mobil, berangkat dari Suanglang, dan pergi ke Pool. Pool adalah tempat peristirahatan terakhir orang tua Maria. Dan itu juga merupakan perhentian pertama dalam rute pelarian Maria. Salah satu tujuan pendampingan Charlie ke Yunan Selatan kali ini adalah untuk menemaninya mengunjungi kembali tempat lama. Jadi kali ini, dia tidak hanya akan menemani Maria ke Pool. Dia harus pergi ke mana lagi dari Pool untuk menemukan Tianqi dalam lukisan Maria. Adapun keberadaan Victoria, Charlie tidak lagi mempedulikannya. Karena dia tahu betul sejak Victoria muncul di Gunung Guibei. Itu berarti dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dunia saat ini. Karena dia telah sepenuhnya terintegrasi dengan dunia, dia pasti akan direkam oleh berbagai sistem pengawasan. Victoria pasti akan dipantau dan difoto. Dengan bantuan Ethan dalam memanggil video pengawasan. Dia akan dapat memulihkan pergerakan umum Victoria di negara tersebut. Oleh karena itu, Charlie merasa tidak perlu memperhatikan keadaan Victoria sekarang. Dengan kekuatan Victoria, itu hanya akan merugikan diri sendiri jika dia mendekat dengan gegabah. Lebih baik biarkan dia pergi kemana dia ingin pergi dulu. Dia hanya akan mengikuti tanaman merambat dan memilah rutenya. Selama dia akhirnya bisa mengetahui di mana dia memasuki Hundred Mountains. Lokasi retret Meng Changsheng pada dasarnya bisa akurat dalam radius 100 mil, atau bahkan lebih kecil.
Saat keduanya berkendara ke Pool, Ruslan dan Belina mengambil penerbangan sore ke Aorus Hill. Terakhir kali mereka datang ke Aorus Hill, meski tidak datang bersama, keduanya memiliki harapan yang sama. Namun, keduanya gagal dalam screening uji klinis JX Pharmaceutical. Dan ketika mereka meninggalkan Aorus Hill, mereka berdua sangat kecewa. Dan mereka tidak menyangka akan kembali ke Aorus Hill lagi sebelum mereka mati. Sepanjang jalan, tak satu pun dari mereka mengungkapkan pendapat tentang apakah perjalanan itu dapat dipenuhi. Saat pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Aorus Hill, Ruslan langsung menelepon James. Karena keduanya berasal dari Amerika Serikat. Salah satunya adalah pasien kanker dan yang lainnya memiliki anggota keluarga sebagai pasien kanker. Jadi dia telah bertukar nomor telepon dengan Smith. Di satu sisi karena penghargaan dan rasa hormat kepada James, di sisi lain karena untuk tetap berhubungan karena keduanya adalah orang asing di sini. Saat ini, pesawat masih meluncur, dan Ruslan sudah menelepon nomor ponsel James di China. Telepon terhubung, dan James Smith di ujung telepon bertanya dengan rasa ingin tahu. Ruslan, apa yang kamu inginkan dariku? Ruslan buru-buru bertanya, Tuan Smith, apa yang kamu lakukan sekarang? James berkata, saya membantu para tunawisma di Aorus Hill Old Church. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda ada hubungannya dengan Anda? Ruslan berkata dengan cepat, Tuan Smith, tolong selesaikan masalah ini dengan cepat. Bawa Jimmy untuk menungguku di gerbang JX Pharmaceutical. Dan Belina dan aku akan datang langsung dari bandara, dan kita akan bertemu di sana. Titik.